Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuria, NIM 2019-2207 dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Jember. Dalam video ini saya akan menganalisis 3 video dari video yang sebelumnya untuk memenuhi tugas UTS dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafi LC MII, selaku mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang ekonomi makro Islam. Sebelum mengetahui tentang ilmu ekonomi makro, kita harus mengetahui dari pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Nah, pengertian ilmu ekonomi yaitu adalah ilmu yang membahas tentang pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi keinginan manusia. Karena keinginan manusia itu sangat banyak, meskipun sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka terkadang masih belum merasa puas. Nah, dalam ilmu ekonomi ini itu dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan teori ekonomi. Ekonomi deskriptif itu ekonomi yang membahas tentang kehidupan, ekonomi suatu daerah atau negara pada masa tertentu, misalnya pada masa Orde Lama. Dan ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang membahas tentang penerapan ekonomi dalam rumah tangga produksi. Selanjutnya, teori ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Nah, teori ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan, termasuk penentuan harga. Dan ekonomi makro itu ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Dan konsep dasar dari ekonomi makro yaitu pendapatan dan pengeluaran, pengangguran uang dan fungsinya, serta inflasi dan juga deflasi. Dan perbedaan ekonomi makro dan mikro yaitu makro dilakukan secara menyeluruh dan mengatasi hal seperti pengangguran, inflasi. Dan ekonomi mikro yaitu mempelajari bagian terkecil. Yang kedua, pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran yaitu mereka yang masih belum menemukan pekerjaan dan masih mencari pekerjaan. Nah, angkatan kerja itu berusia 15-64 tahun. Nah, dalam pengangguran ini juga ada macam-macam pengangguran dan juga jenis-jenis pengangguran. Macam-macam pengangguran yaitu ada pengangguran terbuka, tersembunyi, musiman, dan setengah menganggur. Jenis-jenis pengangguran itu ada pengangguran friksional, siklikal, struktural, dan teknologi. Nah, penyebab dari pengangguran itu ada keberhasilan, ada ketidakberhasilan sektor industri, angkatan kerja tidak memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja, tidak memiliki kemauan wirausaha, tidak ada kecocokan upah, dan ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Dan cara mengatasi dari pengangguran ini yaitu dengan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk barang dan jasa sehingga permintaan mengalami kenaikan. Selanjutnya, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri padat karya. Dan yang terakhir, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dari sektor ekonomi yang kekurangan. Nah, pengangguran dalam ekonomi Islam itu ada pengangguran jabariyah yaitu terpaksa, pengangguran hiyariyah itu pilihan, dan solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam yaitu ada mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Dampak dari pengangguran ini dapat menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan biaya sosial, juga menurunkan aktivitas perekonomian dan menurunkan penerimaan negara. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Uang adalah alat pembayaran, alat tukar. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Uang yaitu sebagai alat tukar dan dapat digunakan untuk pembayaran. Sejarah dari uang ini, uang dimulai dari sistem barter. Barter itu tukar menukar barang. Sistem pembayaran dengan komoditas barang yang merepresentasikan suatu nilai tertentu. Seiring perkembangan zaman,
Uang komoditas memfasilitasi spesialisasi dan perdagangan. Contoh uang komoditas itu logam mulia, tembakau, kulit hewan, dan garam. Nah, kelemahannya yaitu tidak memiliki nilai yang stabil dan tidak berlaku secara universal. Seiring berkembangnya zaman, uang berevolusi. Uang fiat menggantikan uang dari logam mulia. Uang fiat itu uang kertas yang dikeluarkan pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Kelemahannya yaitu mudah dicuri dan cukup mahal untuk dibawa dalam jumlah besar. Untuk mengatasinya digunakanlah cek. Cek yaitu perintah dari seseorang ke bank tempat ia memiliki rekening untuk mengirim uang ke rekening orang lain yang menukarkan cek. Dan selanjutnya itu ada jenis uang. Jenis uang itu ada jenis uang menurut pembuatannya, jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan, dan jenis nilai uang. Ya, fungsi uang. Fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli, uang sebagai alat tukar. Uang dapat digunakan sebagai alat penukar semua kebutuhan manusia berupa barang dan jasa, sehingga dapat memudahkan orang melakukan pertukaran. Dan uang sebagai satuan hitung. Uang dapat digunakan untuk membandingkan nilai tukar barang dengan barang lain. Fungsi turunan. Uang sebagai alat pembayaran. Uang dapat digunakan untuk membayar kebutuhan manusia, misalnya membayar pajak, SPP, dan sebagainya. Uang sebagai alat penyimpan kekayaan, berupa uang yang kita tabung. Uang sebagai alat pembentuk modal. Uang dapat digunakan sebagai pendorong kegiatan usaha. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dengan uang, harta yang dimiliki di suatu daerah dapat dipindahkan ke daerah lain dengan lebih mudah. Uang sebagai alat tunjuk harga. Uang dapat digunakan sebagai petunjuk harga barang di pasar. Selanjutnya, syarat dari uang, yaitu uang disenangi dan dapat diterima secara umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama, mudah disimpan dan mudah dipindahkan atau dibawa kemana-mana tanpa mengalami kesulitan, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, memiliki satu kualitas saja, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.